Shalom, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa bersekutu bersama-sama. Mengawali seluruh rangkaian ibadah kita pada saat hari ini, mari saya ajak semua jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mari kita menaikkan pujian bersama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 157, Haleluya pujilah Tuhan, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini, dari awal pertengahan hingga pada usainya, kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan dan kita menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 244, ada kuasa dalam darah Tuhan. Dan kita menaikkan pujian ini ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Sebagai nats pembimbing untuk kita semua di saat hari ini, mari kita buka dari Pengkhotbah pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-8. Pengkhotbah pasal 7, ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya,
Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Sekali lagi, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Demikian pembacaan nats pembimbing untuk kita semua pada saat hari ini. Sebelum kita masuk dalam pengakuan iman rasuli, sebelumnya kita mau menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 70, Aku Kasih di Kau Tuhan, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Dan pada ayat yang ketiga, saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kau Tuhan, tiada bandingnya. Surga padang perdamaian yang darimu dipilih, tak dapat kami katakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan. Apakah hadiratmu, oh juru selamatku, ku tinggallah di sisimu, penuh dengan nikmat. Dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan. Sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli beserta dengan seluruh orang percaya di seluruh muka bumi dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kesaksian dari W. Karaha, sebelumnya kita mau menaikkan pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Mari kita semua bertepuk tangan. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu puji dan tinggikan nama-Mu dengan gendang. Ku puji dengan tetapi, oh ku menyanyi, haleluya Yesus Kekasihku.
saya berikan kesempatan kepada WK Raha untuk memuji Tuhan. Baik, terima kasih kepada WK Raha yang sudah memuji Tuhan. Kiranya puji-pujian yang sudah dinaikkan di hadapan Tuhan boleh dapat memberkati kita semua yang hadir pada saat hari ini. Kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita mau menaikkan pujian, berfirmanlah. Berfirmanlah, ya
Shalom, Bapak Mama yang terkasih dimanapun Anda berada, saat ini kita siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini hati kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu, diteguhkan dan diingatkan kembali apa yang harus kami lakukan sebagai umat ketebusan-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami sekalian, sehingga kebenaran ini boleh menjadi milik kami dan hidup di dalam kehidupan kami. Hamba menyerahkan diri ke dalam pimpinan kasih-Mu, sehingga apapun yang disampaikan, itu boleh bermuara bagi kemuliaan nama Allah. Kami sekalian bersukacita. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami siap baca dan renungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab pertama Timotius pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan renungkan firman Tuhan ini di dalam sebuah tema, kesabaran yang terrealisasi. Kesabaran yang terrealisasi. Bapak Mama yang terkasih, kata kesabaran berasal dari kata dasar sabar, yang berarti tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Tabah dan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Jadi kesabaran merupakan ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Sifat tenang atau sabar. Untuk itu Bapak Mama yang terkasih, kesabaran dilanjutkan dengan kata yang. Ya. Kata yang ini sebenarnya memiliki makna mengarah kepada kata yang ada di belakangnya adalah yang terutama, yang penting untuk dilaksanakan, untuk diperhatikan. Ya. Kata terrealisasi berarti proses menjadikan nyata perwujudan pelaksanaan yang nyata. Atau dengan kata lain, melaksanakan. Dengan demikian,
Kesabaran yang terrealisasi merupakan proses menjadikan atau melaksanakan sifat tenang atau tahan hati dalam menghadapi cobaan-cobaan yang ada dalam kehidupan ini. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mengapa kesabaran yang terrealisasi harus kita miliki? Pertanyaan ini menjadi milik kita sekalian. Sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita diwajibkan untuk merealisasikan kesabaran. Karena kesabaran bukanlah sebuah slogan semata yang gampang kita ungkapkan, gampang kita katakan, hai saudara, engkau harus sabar dalam menghadapi tantangan, cobaan hidup ini. Lalu berlalu, begitu saja. Bukan, saudaraku. Kesabaran yang terrealisasi lebih dari itu semua. Untuk itu, kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini. Betapa pentingnya kesabaran yang terrealisasi kita miliki dalam hidup ini. Hal yang pertama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Di dalam ayat 16 bagian A dikatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Luar biasa, Bapak Mama yang terkasih. Seluruh berarti utuh yang Yesus berikan bagi Rasul Paulus saat itu. Dan tentunya dalam firman Tuhan ini sangat jelas, dia tidak katakan separuh-separuh saja. Kasih sedikit-sedikit. Kalau Rasul Paulus setia baru sabar. Kalau tidak setia tidak sabar. Tidak. Tetapi keseluruhan utuh kesabaran yang diberikan oleh Yesus Kristus bagi Rasul Paulus saat itu. Bapak, Mama, saudara-saudari terkasih yang mendengarkan renungan hari ini, ingatlah baik-baik kisah kehidupan Rasul Paulus. Di sini kembali dinyatakan bahwa keberadaannya sebagai seorang penghujat, kata firman Tuhan jelas bagi kita. Ya. Rasul Paulus bukan orang yang baik-baik. Di dalam ayat yang ke-13, dia adalah seorang penganiaya. Ya, Bapak Mama, kalau kita dekat dengan orang yang suka menganiaya, orang percaya, mungkin kita akan lari. Kita akan takut minta ampun. Kita tidak akan dekat-dekat dengan dia. Bahkan dikatakan di sini, dan seorang ganas. Bapak Mama, kalau kita bayangkan sejenak, ada orang yang ganas ada di dekat kita, apa reaksi kita yang pertama? Bapak Mama bisa jawab dalam hati nurani. Ya. Orang yang begitu ganas ada di hadapan kita. Bagaimana dengan kondisi hati kita? Yang pasti ada reaksi yang akan keluar daripada diri kita. Rasul Paulus, dia mengakui sebagai seorang yang ganas. Namun, dia telah mendapat kasih daripada Yesus Kristus. Dan dijelaskan di situ, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dengan kata lain bisa kita katakan, dia belum percaya Tuhan Yesus, dia belum kenal siapa Yesus di dalam kehidupannya. Bahkan belum ada orang yang saya dengar mengungkapkan kalimat yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia menyatakan bahwa dialah yang paling berdosa
Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, bila kita mau jujur dalam kehidupan ini, tidak ada seorang manusia pun yang mau mengakui kekurangannya. Tidak ada seorang manusia pun yang sudah melakukan kejahatan lalu datang, saya melakukan kesalahan, saya sudah mencuri, dan lain sebagainya. Kesalahan-kesalahan yang menyakiti hati sesama, terutama hati Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang akan mengungkapkan hal itu. Kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan ini secara rinci dikatakan oleh Rasul Paulus apa yang telah dia lakukan dalam kehidupannya, bahwa dia telah menyakiti hati Tuhan. Bapak, Mama, dalam hal ini Rasul Paulus dia tidak sekedar memberitahukan apa yang telah dia lakukan sebelum dia kenal Tuhan Yesus, tetapi dia lebih melihat bahwa sesungguhnya Yesus Kristus telah merealisasikan seluruh kesabarannya secara utuh. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Seluruh, Bapak Mama yang terkasih, ini hal yang luar biasa Yesus lakukan bagi Rasul Paulus, dan itu dirasakan secara pribadi oleh Rasul Paulus, sehingga tatkala Paulus merasakan apa yang Allah lakukan dalam kehidupannya, sesungguhnya Yesus mengiring orang berdosa menuju kepada pertobatan yang sejati. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Pertobatan yang sejati, bukan pertobatan yang berlaku hanya sebentar saja. Hari ini kita katakan, Tuhan ampuni saya mau bertobat. 1-2 jam kemudian mulai lagi kembali kepada dosa lama. Saat ini sangat tenar dosa favorit. Mengapa dikatakan dosa favorit? Dia sudah minta ampun kepada Tuhan. Saat dia kembali ke dalam kehidupannya, dia lakukan kembali. Hal-hal yang sederhana. Mungkin kita berpikir hal yang kecil, contoh. Tidak bisa kita pungkiri. Banyak orang yang sudah kenal Tuhan Yesus, tetapi masih hidup dalam caci maki, mengeluarkan kata-kata kotor terhadap sesamanya, dan dianggap itu sesuatu yang sepele saja. Ya, yang lebih menyedihkan kalau dikatakan saat terantuk bilang latah. Apakah benar Tuhan izinkan orang percaya latah menyakiti hatinya kata-kata yang keluar? Biasa keno bulet do tengah. Kalau kaget maki itu sudah biasa. Itu yang kita ungkapkan. Bapak Mama yang terkasih, Tuhan Yesus tidak merindukan setiap orang yang sudah percaya kepadanya mengalami pertobatan yang hanya begitu saja. Tetapi pertobatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah pertobatan yang sejati. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila kita melihat kembali bagaimana kita menjalani kehidupan ini, tentunya kesabaran yang kita realisasikan belum seberapa persen daripada yang Yesus rindukan. Ya. Karena untuk merealisasikan kesabaran, manusia saat ini menggunakan standar, syarat-syarat tertentu sesuai dengan pemikirannya. Ya. Dikatakan, saya akan sabar apabila dia memiliki sifat yang demikian, yang menyenangkan hati saya. Saya bisa sabar kalau dia hanya 1-2 kali menyakiti saya. Kalau terus-terus bagaimana juga? Saya ini manusia, tubuh saya ini dari daging. Betulkah seperti itu? Pribadi yang ada dalam Yesus Kristus. Silakan jawab dalam hati nurani kita masing-masing.
Hal ini yang sering terjadi. Bahkan banyak alasan yang kita sampaikan sebagai alasan kita untuk tidak memiliki kesabaran lagi. Ya. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup yang keras, kadang kita tidak mampu untuk bangkit. Ya. Kadang kita katakan, Tuhan saya tidak bisa lagi, jadi saya harus memberontak. Tuhan saya tidak bisa lagi untuk sabar. Saya harus melakukan sesuatu. Kalau orang Sabu bilang apa? Tobo kepalui. Ya. Jadi saatnya pakai tonjok sudah. Ya. Tidak memiliki kesabaran lagi. Saat bertemu antara satu dengan yang lain, ada rasa kepahitan di dalam hati. Apa yang kita lakukan? Apakah shalom yang kita sampaikan kepada sesama kita? Atau hal-hal yang lain? Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, saya percaya hati nurani kita akan menjawab apa yang kita lakukan. Karena semua itu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan persoalan hidup kita saat ini, dunia membuat kita ada dalam kondisi lekas marah. Sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita akan lekas marah tatkala diperhadapkan persoalan? Apakah kita akan cepat putus asa saat kita mencari apa yang kita rindukan belum ditemukan, putus asa, berhenti sudah, ya? Bahkan terburu oleh nafsu. Kalau Tuhan belum kasih, saya akan berusaha dengan cara saya sendiri. Ya. Kita yang menetapkan apa yang akan kita lakukan. Bahkan cenderung untuk menghakimi. Ini yang berbahaya. Hal ini terjadi karena kesabaran yang kita miliki, yang kita realisasikan, tidak utuh. Kita memilah-milah hal yang mana untuk menempatkan kesabaran itu. Yesus merindukan kesabaran itu utuh seluruhnya. Kita realisasikan dalam hidup ini. Jadi apa yang kita lakukan bukan hanya sebuah slogan yang kita katakan, tetapi benar-benar apa yang kita inginkan. Itu yang Yesus rindukan melalui kehidupan kita. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Belajar dari kehidupan Tuhan Yesus yang telah menunjukkan seluruh kesabarannya bagi kita. Tanpa memilah-milah seberapa banyak kali kita telah menyakiti hatinya. Kadangkala kita mengharapkan Allah selalu sabar dengan tindakan kehidupan kita. Kita mau, oh Tuhan sabar karena saya ini sulit mengubah apa yang telah menjadi diri saya. Sebenarnya itu bukan menjadi alasan yang tepat. Karena itu hanya akan menjatuhkan kita untuk tidak memiliki kesabaran. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di saat kita menjalani kehidupan ini, kondisi saat ini, sabar yang dirindukan oleh dunia adalah sesuatu hal yang sangat mujarab untuk diperoleh. Bahkan di tengah-tengah lingkungan kehidupan Kristiani pun, kesabaran itu tidak terrealisasi dengan baik. Ya. Sehingga begitu banyak orang yang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ya. Tidak ada waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Bahkan dalam menyediakan waktunya bersekutu di tengah-tengah keluarga, rumah tangga saat ini, mereka tidak memiliki waktu. Ya, yang keluar dari mulut mereka apa yang dikatakan? Bapak mama yang terkasih, seringkali saya mendengar mereka katakan,
Tuhan tahu kita sibuk. Tuhan tahu kita sedang mencari nafkah. Jadi tidak usah pergi duduk dalam kamar berdoa, ajak istri, anak-anak, keluarga untuk berdoa. Tuhan sudah tahu. Itu yang diungkapkan. Dan memang sangat menyedihkan tatkala itu yang keluar dari mulut orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jangankan untuk ibadah dalam keluarga, waktu untuk berdoa sedetik pun tidak ada lagi saat dia melangkah keluar dari rumah. Untuk dirinya pun tidak didoakan, apalagi untuk anggota keluarga. Bapak Mama yang terkasih, di manakah orang percaya saat ini yang harus menyatakan kesabaran dalam kehidupannya? Suara untuk meminta diberkati cukup keras oleh orang percaya. Apa yang dilakukan rindu untuk diberkati. Semuanya kalau bisa diberkati, jangan ada yang terlewat. Namun untuk datang kepada Sang Pemberi berkat itu sulit untuk ada waktunya. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, sampai dalam detik ini pun kesabaran yang Kristus miliki tetap dipercayakan seluruhnya. Dia menanti kita. Dia merangkul kita dengan kasih-Nya. Dan kuasa Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk kembali mengingat kepada Dia. Kondisi pandemi COVID-19 ini pun seolah-olah mendukung mereka untuk tidak ada waktu beribadah lagi. Ya. Apalagi tidak boleh ibadah dalam kelompok yang lebih besar di gereja. Jadi di rumah-rumah saja. Ya. Yang biasa tidak pernah beribadah, ya bersyukur. Apakah itu yang harus diungkapkan oleh anak-anak Tuhan Yesus? Bapak Mama bisa jawab dalam hati. Ini sedang ada COVID, jadi tidak boleh pergi ibadah. Makanya kita dari dulu begini-begini saja terus, tidak masalah, Tuhan tahu. Itu yang diungkapkan. Dan ingatlah baik-baik, apa yang diungkapkan itu pula yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tatkala kita kembali ke hadirat-Nya. Bapak Mama yang terkasih, setiap kita hendaknya makin setia dalam beribadah. Kondisi ini mengarahkan kita untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya. Supaya apa? Kita bisa memiliki ketenangan di dalam batin, di dalam hati kita. Saat cobaan itu ada dan menghampiri kita, sifat tenang inilah pula yang membuat kita tetap dalam kondisi yang sehat jasmani maupun rohani. Bapak Mama, kalau kita tidak tenang, hati gelisah, kita dengar, apalagi sekarang kita sudah tahu persis bahwa Sumba Timur sudah ada satu yang positif, kita akan pikiran, jangan sampai kita ketemu dengan saudaranya, keluarganya, dan lain sebagainya. Pikiran kita sudah mulai terganggu. Tidak ada waktu lagi kita baca Alkitab, tidak ada waktu lagi kita berdoa karena kita mulai lihat terus ini perkembangan berita terus bagaimana apapun yang akan terjadi. Akhirnya kita stres sendiri. Berakhir dengan sakit. Yang rugi adalah kita. Tuhan Yesus sudah ingatkan bahwa ketenangan hati sangat diperlukan oleh setiap orang percaya. Bagaimana ketenangan hati itu kita bisa miliki? Hanya di saat kita bersama-sama menikmati janji berkat Tuhan untuk setia. Hal yang kedua, kesabaran yang terrealisasi akan menjadi milik kita. Seperti yang Kristus rindukan. Di mana setiap orang percaya wajib menjadi contoh bagi dunia. Wajib menjadi contoh bagi dunia.
Ayat 16 bagian B dikatakan, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Luar biasa firman Tuhan. Rasul Paulus setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dengan kesabaran yang Yesus berikan baginya, yang utuh itu mengubah dia untuk menjadi contoh. Yang biasa kita kenal menjadi teladan, itu bahasa tren. Ya, kalau trennya menjadi teladan. Ya, kita lebih senang bahasa-bahasa yang sedap didengar. Yang perlu diingat, bukan hanya sedap didengarnya, tetapi itu dihidupi. Bapak Mama yang terkasih, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ada rancangan yang mulia telah disiapkan bagi kita. Atau dapat dikatakan, hidup itu bukan kita lagi, tapi Kristus di dalam kita. Setiap orang percaya atau yang telah memiliki hidup yang kekal tidak boleh pelit atau kikir. Ya. Kita sudah memiliki hidup yang kekal, cukup untuk kita, untuk diri kita sendiri. Tidak usah untuk orang lain. Tidak boleh seperti itu. Ya. Kita memiliki hidup yang kekal untuk berbagi. Yang perlu diingat, jangan sampai bilang saya mau berbagi kehidupan yang kekal kepada sesama, kepada dunia, tetapi saya sendiri tidak memilikinya. Ini yang perlu dijaga baik-baik, Bapak Mama yang terkasih. Ya. Untuk memberikan contoh bagi dunia ini, kita secara pribadi telah hidup di dalam Yesus. Kita secara pribadi telah memiliki kesabaran dengan Dia. Bagaimana kesabaran itu bisa kita miliki tatkala kita iring Tuhan Yesus. Di saat kita meminta untuk memiliki kesabaran, Tuhan akan percayakan pula persoalan demi persoalan bagi kita, sehingga kita dilatih menjadi kuat untuk sabar secara utuh. Karena itu yang Yesus inginkan dari kita. Bapak Mama yang terkasih, setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya keberadaan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagi dunia di mana kita dipercayakan ada oleh Tuhan. Dan kita harus memperkenalkan Yesus Kristus yang sudah kita miliki kepada sesama kita. Untuk itu, kita hendaknya berbagi hidup dengan orang lain. Ya. Jadi apa yang Tuhan percayakan bagi kita, kita bagikan kepada sesama kita. Ya. Dan wajib menjadi contoh bagi dunia. Kalimat ini mengarah kepada sesuatu yang harus, tidak mudah-mudahan. Ya, kalau sudah percaya Tuhan Yesus, kau mau jadi saksi Kristus boleh, kalau tidak boleh juga. Tidak. Kalau sudah ada di dalam Yesus Kristus, kita wajib menjadi saksinya bagi dunia ini. Tidak ada pilihan lain. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, wajib tidak memberikan pilihan bagi kita kalau kita mau menjadi contoh. Aduh, susah ini hidup, berat ini hidup, bagaimana kita bisa sabar? Kita tidak bisa sabar. Ya, kadang kita diperhadapkan dengan begitu. Bagaimana kita bisa sabar kalau kita sering digoda? Bagaimana kita bisa sabar kalau kita sering disakiti? Tuhan tidak pernah merindukan umatnya kalah terhadap dunia ini. Tetapi kita harus mengalahkan dunia ini dengan kesabaran yang Kristus percayakan. Memang tidak gampang. Tapi kunci bagi kita tetap dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Kita menjadi contoh atau teladan dalam merealisasikan kesabaran. Saat kita berbagi, memang kadangkala kita dibuat ini memilih kita mau sabar atau tidak, ya. Dan pilihan ada di tangan kita.
Tatkala kita sadar bahwa kita adalah milik Yesus Kristus, ingatlah Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, kita wajib sabar. Seberapa besar pun cobaan itu, kita wajib sabar. Karena dengan sabar kita akan menikmati begitu indahnya ketenangan di dalam Yesus Kristus yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kita akan menikmatinya di dalam sukacita. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang membutuhkan komitmen, kerelaan hati untuk kita tenang di tengah-tengah kondisi yang genting sekalipun. Seperti apa yang tertulis dalam nats pembimbing kita tadi, ya, bahwa akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Luar biasa. Ya. Orang di dalam kehidupan di dunia ini, orang berpikir bagaimana dia mengawalinya, itu yang akan menentukan apa yang akan dia raih. Firman Tuhan bagi kita hari ini mengingatkan bahwa akhir dari suatu hal lebih baik daripada awalnya. Maksudnya bahwa di awal sebelum kita kenal Tuhan Yesus, kita hancur lebur. Hubungan kita dengan Allah terputus. Tidak ada hubungan yang baik. Jangankan dengan Allah, dengan sesama kita saja hancur lebur. Akan baik kalau ada kepentingan. Tetapi tatkala kita sudah di dalam Yesus Kristus, akhir kehidupan kita adalah sesuatu yang indah, yang dirindukan oleh setiap orang yang ada di bawah kolong langit ini. Siapapun dia akan rindu untuk menikmati kehidupan yang sejahtera, yang damai, bersukacita. Itu yang dirindukan. Ya. Jadi Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah bertemu atau mengenal Tuhan Yesus, ada suatu perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan Rasul Paulus, di mana dia memperoleh kehidupan yang kekal. Kita pun demikian. Setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita menikmati hidup yang kekal. Akhir kehidupan kita harus tetap ada di dalam hal itu, sehingga kita akan menikmati damai sejahtera. Bapak, Mama, saudara-saudari dimanapun Anda berada, dengan demikian marilah kita bergandengan tangan dan saling mendoakan, saling mengingatkan agar kita dapat merealisasikan kesabaran seperti yang Yesus ajarkan bagi kita. Apapun kondisi persoalan di sekeliling kita, tidak akan menghancurkan kita. Dengan memandang kepada Yesus Kristus yang telah menjadi teladan bagi kita, serta pengalaman hidup Rasul Paulus yang kita telah belajar bersama tadi, kita yang hidup pada zaman ini pun meneruskan teladan itu bagi dunia, sehingga akhir kehidupan kita sungguh-sungguh bermakna dan Tuhan dipermuliakan. Kesabaran yang terrealisasi menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya, Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, sebagai umat kepunyaannya. Setiap kita yang menikmati dan mengingat bahwa kita adalah milik Yesus Kristus, patut menerapkan hal ini. Kesabaran yang terrealisasi seperti yang Yesus lakukan akan menjadi milik kita sekalian. Kemanapun kita melangkah, yang perlu diingat, awalilah dari kehidupan kita, karena Yesus telah menunjukkan seluruh kesabarannya bagi kita, serta Dia bukan hanya menunjukkan kesabaran secara keseluruhan saja. Dia katakan wajib menjadi contoh bagi dunia. Itulah tugas kita sekalian. Kita diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran-Mu bagi kami hari ini. Kami sulit untuk ada dalam merealisasikan kesabaran. Tapi kami boleh belajar daripada kebenaran-Mu
Engkau memberikan kesabaran seluruhnya bagi kehidupan. Rasul Paulus, bahkan kami yang masih hidup pada zaman ini, kesabaran daripada Yesus Kristus menjadi milik kami sekalian. Mampukan kami dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk bisa merealisasikan kesabaran ini. Tantangan-tantangan kehidupan yang Tuhan izinkan bagi kami tidak membuat kami kehilangan kesabaran, tetapi sebaliknya memampukan kami memiliki kesabaran yang luar biasa seperti yang Kristus miliki. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap umat-Mu yang telah mendengar. Berikan pengertian yang baik dan benar dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang telah menunjukkan kesabaran secara utuh bagi kami, hamba naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah firman Tuhan bagi kita. Kiranya kita diberkati dan akan melanjutkan dalam liturgi ibadah kita. Shalom. Kita sudah diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama pada saat hari ini boleh dapat memberkati kita semua, dan iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan menyiapkan persembahan kita, namun sebelumnya kita menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 239, Intan dan Permata, pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Kita masih memberikan persembahan khusus, namun sebelumnya kita menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 263,
penuhilah pialamu hari ini, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Bukankah hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya kesenangan yang datang. Dipenuhi hari ini hatimu, lembaplah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmat-Mu. Janjinya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini hatimu, lembaplah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami, yang tidak pernah berkesudahan kasih dan kesetiaan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena sampai pada saat ini Tuhan masih izinkan kami untuk menikmati kehidupan. Semuanya adalah anugerah Tuhan bagi kami. Bapa, sepanjang sepekan yang telah berlalu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, ada begitu banyak pengalaman indah yang Tuhan izinkan kami alami. Sesungguhnya Bapa di sorga itu semua membawa kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan biarlah Bapa di sorga, tatkala kami kembali menjalani hidup kami, itu pun Bapa membawa kami untuk selalu mempermuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, bersama-sama dengan jemaat-jemaat Tuhan, yang Tuhan izinkan mereka untuk mendapatkan pertambahan usia setahun lagi. Itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah kepercayaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan bertambah usia, mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, iman mereka bertumbuh ke arah kedewasaan pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan ini. Bahkan ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur bagi jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan untuk mendapatkan jawaban dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Itu pun adalah anugerah Tuhan, sehingga tatkala mereka merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui setiap jawaban doa mereka, sesungguhnya Tuhan yang telah mempedulikan. Terima kasih Bapa di sorga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami hendak menaikkan semua pergumulan-pergumulan kami ke hadapan-Mu. Untuk itu Bapa di sorga, kami tunduk kepada Tuhan pada saat ini, memohon pengampunan atas setiap kesalahan dan dosa kami. Sehingga Bapa di sorga, setiap apapun yang kami naikkan dalam pergumulan kami, berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit dan penderitaan, yang ada di rumah pribadi ataupun mereka yang ada di rumah sakit, kami mohon kepadamu supaya Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka,
angkat setiap penderitaan mereka. Dalam kuasa dan kehendak Tuhan pula, Tuhan akan memberkati setiap obat penawar, makanan dan minuman, sehingga Bapa di sorga, mereka akan disembuhkan oleh kuasa Tuhan sendiri, dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada kesempatan ini ya Bapa, bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang ada dalam pergumulan mereka, pergumulan secara pribadi ataupun secara keluarga mereka, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Bapa di sorga, dalam setiap pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan, mereka senantiasa tetap berserah kepada-Mu, sehingga pada akhirnya mereka boleh melihat dan merasakan bahwa Tuhan turut campur tangan dalam setiap permasalahan kehidupan mereka, dan sesungguhnya ada jawaban Tuhan yang mereka nikmati dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan pada kesempatan ini, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, kami percayakan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Bapa di sorga, di dalam kondisi masa tua, bahkan dalam kelemahan tubuh yang mereka alami, mereka semakin mendekatkan diri kepada-Mu. Iman mereka bertumbuh ya Tuhan. Dalam kondisi kelemahan tubuh mereka, mereka tetap memuji, mempermuliakan, dan mengagungkan akan nama Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, kami juga teringat setiap anak-anak balita yang ada dalam gereja kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon supaya mereka bertumbuh kepada-Mu dalam kuasa dan kehendak daripada Tuhan sendiri. Mereka dilengkapi dengan kekuatan dan kemampuan, bahkan dilengkapi oleh Tuhan dengan hikmat dan akal budi, sehingga anak-anak kami ini kelak Tuhan akan pakai mereka menjadi alat berkat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mendoakan semua pelayanan-pelayanan kami ke depan ini, kami percayakan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Setiap doa-doa yang senantiasa dilangsungkan di dalam persekutuan-persekutuan doa, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong, kiranya Tuhan boleh memberkati, sehingga semua kegiatan yang berlangsung boleh berjalan dengan baik. Juga ya Tuhan, saat ini ketika kami sedang dirumahkan, ada upaya-upaya yang boleh dilakukan ya Tuhan, untuk kami tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Setiap kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan melalui media-media yang ada, setiap renungan-renungan harian yang boleh disampaikan, kiranya jemaat Tuhan boleh menjadi jemaat Tuhan yang senantiasa boleh aktif saat ini. Mereka boleh belajar, mereka boleh merendahkan diri di hadapan-Mu, mengambil waktu dan kesempatan memuji dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan pada kesempatan ini, bagi semua anak-anak kami, saudara-saudari kami yang ada di luar daerah, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang bekerja atau mereka pun yang berpendidikan, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong mereka, khususnya dalam kondisi dunia saat ini. Kiranya Tuhan teguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan juga kami berdoa bagi setiap pelayanan kami di beberapa pos PI, baik di Palanggai, di Wunga, dan juga di Bukambero. Tuhan memberkati sehingga semua pelayanan yang ada boleh dapat dikerjakan dengan baik untuk tetap meneguhkan dan menguatkan jemaat-jemaat Tuhan di sana. Mereka boleh bertumbuh dalam kasih dan anugerah-Mu. Juga ya Tuhan kami berdoa pada saat ini bagi gereja Kemah Injil Indonesia, dari pusat, wilayah, daerah-daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda. Kami menyerahkan semua badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah-wilayah, badan pengurus daerah-daerah, bahkan badan pengurus gereja di setiap gereja lokal yang ada. Kami mohon supaya Tuhan memberkati dan menolong, sehingga semua gereja kami dimanapun Tuhan izinkan, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Pulau Rote, boleh terus mengerjakan pelayanan yang ada, sekalipun melalui media-media yang digunakan untuk meneguhkan jemaat Tuhan. Dan biarlah Bapa di sorga, ada banyak jemaat Tuhan, ada banyak jiwa boleh diteguhkan melalui setiap pelayanan yang ada.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, bagi kondisi dunia saat ini, mewabahnya virus corona ya Tuhan, yang belum kami sadari tentang kapan berakhirnya kondisi ini. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia saat ini ada di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Kami mendoakan mereka yang sedang menderita oleh karena terpapar virus corona. Kami mohon supaya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka dalam nama Yesus. Engkau angkat setiap penderitaan mereka. Dalam kuasa Tuhan, mereka mengalami kesembuhan. Bahkan ya Tuhan, tim medis, tim dokter yang penuh dengan setia melakukan tanggung jawab mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Mereka dilindungi, mereka disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Ada juga jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini yang tergabung dalam tim pencegahan COVID-19. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan, entahkah sukarelawan atau mereka yang telah memberi diri untuk ada di dalam penanganan ini. Berikan mereka penyertaan dan pimpinan. Kuasa dan hikmat Tuhan ada bagi mereka, sehingga tanggung jawab mereka boleh dikerjakan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, dan banyak orang boleh diteguhkan melalui setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga. Pemerintahan kami, bangsa dan negara kami, hamba percayakan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, bersama dengan semua jajaran yang ada, Tuhan tolong mereka memikirkan kesejahteraan daripada rakyat yang ada di Indonesia ini. Tuhan boleh menolong sehingga semua bantuan, semua tindakan-tindakan sosial yang boleh dilakukan menyentuh setiap rakyat masyarakat yang ada di Indonesia ini. Berkati provinsi kami, Bapak Gubernur, berkati Pulau Sumba, Tuhan berkati semua para bupati yang ada di Sumba ini, terkhusus Sumba Timur. Tuhan juga menolong, menyertai para pemimpin kami, sehingga mereka boleh hidup takut akan Tuhan, menjalankan kepentingan masyarakat yang ada di Sumba Timur ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percayakan ya Tuhan, setiap keberadaan dari semua anak-anak Tuhan yang penuh dengan kesetiaan, menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga bangsa kami, sehingga provinsi-provinsi kami, bahkan kabupaten-kabupaten yang ada, boleh menjalankan tanggung jawab dengan baik dan diberkati oleh Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mendoakan juga ya Tuhan, bagi semua gereja-gereja yang ada, supaya mengambil kesempatan dalam kondisi ini, berdoa, berseru kepada Tuhan, sehingga kondisi yang terjadi saat ini, ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan perlindungan, penyertaan, dan Tuhan akan menghalaukan setiap kondisi yang ada. Terima kasih Bapa. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ini doa dan syukur kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sumber jawaban kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang sudah membawa kita dalam doa syafaat. Tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Namun sebelumnya saya ajak jemaat Tuhan untuk berdiri dan kita menaikkan pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu
Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Kiranya apa yang telah kami lakukan boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga tatkala kami kembali ke dalam tugas dan aktivitas kami masing-masing, kami boleh kembali dengan membawa shalom Allah. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, siapkanlah hati untuk kembali ke dalam tugas menjadi saksi Tuhan kemanapun kita dipercayakan melangkah dan berkarya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kasih sayang di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini hingga Kristus kembali menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali dan sesaat ke depan kita akan bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita pada saat hari ini, dan dari mimbar pelayanan kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.